Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar dia di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisha. Betul, wajib cari maisha, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain, sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, dia wajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia belajar nuntut ilmu itu sama dengan jihad, yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak patut orang mukmin semuanya pergi berperang jihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Mesti ada dari setiap golongan, setiap kelompok orang yang belajar agama, menuntut ilmu. Artinya orang yang belajar agama, menuntut ilmu disamakan oleh Allah dengan apa? Jihad fisabilillah. Untuk apa? Untuk tafaqquh fid din, belajar agama, memahami agama Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Setelah itu apa kewajiban dia? Apa kewajibannya? Setelah tafaqquh fid din apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Dalam surah At-Taubah di ayat 122. Jadi agar mereka setelah itu mengancam kaumnya, pulang ini bukannya main-main, bukannya kerja yang lain, tapi apa tugasnya dia? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka mengancam kaum mereka apabila mereka kembali, dan agar mereka berhati-hati kaumnya. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus, dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan, itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar, maka dia kewajiban, dan ganjarannya besar, yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran, terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita nggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian, yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Terjun di masyarakat, dakwakan kepada umat ini agar umat paham. Jutaan orang yang tidak paham tentang agama, jutaan. Dan itu kewajiban kita. Apa kita mau biarkan mereka dalam kegelapan, dalam zulumatul jahal, zulumatul syirik,
wa dhulumatul bid'ah. Mereka dalam kegelapan kebodohan, kegelapan syirik, kegelapan bid'ah. Kewajiban kita untuk memberikan cahaya kepada mereka. Dan itu tanggung jawab kita dan akan ditanya di hari kiamat nanti. Makanya perhatikan itu, bahwa ada kewajiban kita yang harus kita sampaikan. Tapi tetap sebelum kita melangkah untuk mendakwakan orang lain, kita dakwakan diri kita dulu. Dakwakan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dakwakan sanak kerabat kita, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kita yang terdekat, semua keluarga kita ancam. Dakwakan mereka agar mereka paham tentang agama ini. Karena itu kewajiban kita. Kita nggak bisa diam. Siang malam apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Ini kewajiban. Dan antum dapat ganjaran besar. Karena tujuan hidup kita, puncak cita-cita seorang mukmin adalah apa? Surga. Gitu. Dan itu harus dicapai. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ini? Jadi harus, waktu itu sangat berharga untuk menggunakan kesempatan. Jangan udah nuntut ilmu masih main HP, masih buang-buang waktu, masih nonton, tengah malam masih nonton. Apa manfaatnya untuk belajar? Apa manfaatnya untuk belajar? Mestinya antum baca Quran tengah malam, antum baca buku yang bermanfaat, antum bangun tengah malam, antum tahajud, antum doa kepada Allah. Manfaat. Jadi harus apa yang kita kerjakan yang bermanfaat. Jangan kita jadi orang yang tidak bermanfaat, jangan. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain.